powerful yang dimiliki oleh Bapak Jokowi ini ada merupakan kepercayaan masyarakat. Iya, benar. Setelah 9 tahun memimpin masih sangat powerful. Iya. Pengamat politik hanya nyinyir, menyalahkan pemerintah, hilirisasi, dual nickel. Janganlah, berikanlah solusi. Iya. Halo semuanya, selamat sore. Kali ini kita kembali lagi bersama saya dan tentunya ditemani oleh Mr. Puisi. Nah, kali ini kita masih berada di pembicaraan mengenai dunia perpolitikan di Indonesia. Tapi tenang saja, karena channel Mr. Puisi nanti kedepannya tidak hanya memberikan informasi mengenai politik, namun juga nanti akan memberikan informasi mengenai pariwisata, seni dan budaya, dan juga ekonomi serta psikologi. Oke, teman-teman di rumah, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi, karena kedepannya channel Mr. Puisi akan selalu memberikan konten-konten yang positif, tidak mengandung hoaks dan tidak memihak siapapun. Sebelumnya tepuk tangan untuk channel Mr. Puisi. Nah, Mr. Puisi, kita kali ini masih membicarakan mengenai dunia perpolitikan nih Mr. Puisi di Indonesia. Nah, kali ini kita memiliki judul, kenapa sih rating Bapak Jokowi ini tetap tinggi padahal banyak masyarakat yang resah. Oke. Dari pernyataan tersebut Mr. Puisi, bagaimana tanggapannya? Kenapa rating Bapak Jokowi ini tidak turun dan tetap tinggi padahal masyarakat itu sudah banyak memberikan kritikan atas bahkan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah semasa pemerintahan Jokowi. Seperti itu. Baiklah, kita coba mengulas dengan sempurna dan mungkin ada juga kritik-kritik ataupun juga masukan-masukan. Yeah. Sebagai masyarakat yang ingin bangsa Indonesia ini tetap maju, tidak terpecah belah, mendapatkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa seperti Bapak Jokowi sendiri, sehingga negara ini betul-betul mampu berdiri di atas kaki sendiri. Yeah. Bagaimana caranya? Perlulah pemimpin-pemimpin yang mampu memberikan warna negeri ini, terutama untuk pemberantasan korupsi yang sangat masif. Dengan sistem politik yang ada sekarang ini, memang korupsi ini sulit sekali dihindari. Yeah. Karena apa? Karena sesuatu yang sangat berkuasa ini adalah parlemen. Nah, tentunya kalau parlemen itu sendiri tidak membuat undang-undang yang mampu menghindari ataupun mengurangi korupsi yang ada di negeri kita sendiri, maka cita-cita untuk mempunyai pemerintahan yang bersih dan berwibawa masih jauh ke depan. Maka debut baru dan isu strategis yang sangat mengguncang negeri ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Yeah. Isu-isu strategis itu banyak berada di keputusan MK nantinya. Nah, inilah peluang pemerintah untuk menjaga kestabilan politik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak baik untuk diputuskan secara secepat-cepatnya, karena saat ini adalah saatnya kita mulai berjuang untuk membuat pemilu ini jurdil, aman dan damai. Yeah. Banyak isu misalnya di MK yang telah banyak diisukan, misalnya isu pemilu dengan proporsional tertutup yang memang pemilihan proporsional tertutup ini sudah dijalankan semasa Orde Baru yang waktu itu dipimpin oleh Bapak Soeharto sendiri. Pemerintahnya memang sangat stabil. Yeah. Korupsi itu tidak ada korupsi yang berjemaah, tidak ada korupsi yang bisa
80% korupsinya. Dari anggaran 10 triliun diduga korupsi 8 triliun. Itu yang terjadi saat ini. Nah, memang ada baiknya. Tetapi kan sudah diputuskan bahwa pemilu proporsional terbuka saat ini. Itulah menyebabkan polemik yang sangat luar biasa. Yeah. Kemudian ada juga isu perpanjangan masa jabatan ketua KPK. Apakah isu ini baik atau buruk? Itu yang tahu adalah MK sendiri. Yeah. Tetapi hati kecil yang saya miliki saat ini, memang kalau itu diberlakukan, janganlah dilakukan sekarang. Nah, itu pun apa yang pernah diinformasikan oleh Pak Mahfud MD. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang membuat saling memojokkan, saling menjelekkan. Kemudian ada lagi isu uji materi mengenai umur calon wakil presiden itu sendiri. Sehingga dihubung-hubungkan dengan putra presiden misalnya. Sedangkan putra presiden itu tidak mau, belum tentu mau untuk menjadi wakil presiden karena masih muda. Perjalanan politik masih panjang sekali. Isu-isu strategis ini yang perlu dibahas oleh pemerintah sendiri. Memang presiden itu mempunyai tangan dua, kaki dua, dan harus mempunyai pembantu-pembantu atau penasihat-penasihat yang sangat brilian dan jujur. Ya, tidak hanya yes man. Berani memberikan kritik, berani memberikan masukan-masukan yang positif demi keberadaan, demi kewibawaan daripada Bapak Presiden itu sendiri. Nah, itulah yang diperlukan Bapak Jokowi saat ini. Oke, berarti memang dari berbagai banyak isu yang sudah terjadi, Mr. Puisi, apa sebenarnya penyebabnya kenapa ratingnya masih tetap sama padahal sudah banyak sekali isu-isu yang mungkin terjadi ketika masa-masa terakhir kepemimpinan Bapak Jokowi ini gitu. Ya, itu dia. Kalau isu strategis ini tidak bisa di-manage dengan baik, maka posisi powerful yang dimiliki oleh Pak Jokowi sendiri bisa menurun karena banyak kritik yang sangat masif. Tetapi apabila Pak Jokowi, pemerintah sekarang bisa menangkal hal-hal yang seperti ini, bisa memberikan kebijakan yang sangat positif, maka tidak ada yang mampu untuk menyatakan Bapak Jokowi ini tidak sukses. Nah, inilah sebetulnya powerful yang dimiliki oleh Bapak Jokowi ini, ada merupakan kepercayaan masyarakat. Benar. Setelah 9 tahun memimpin masih sangat powerful. Kepercayaan masyarakat belum pernah dimiliki oleh presiden-presiden sebelumnya. Lebih dari 80%. Coba bayangkan. Nah, kalau Bapak Presiden bisa memanage tinggal 1 tahun ini ke depan, memanage dengan baik, percayalah Pak Jokowi akan mempunyai legacy yang harus dilestarikan, yang harus diteruskan oleh pemimpin pengganti Pak Jokowi di masa depan kepemimpinan berikutnya. Kepemimpinan Pak Jokowi memang sangat luar biasa. Tetapi yang sangat menyulitkan Bapak Jokowi ini adalah partai politik yang sangat dominan, terutama di legislatif. Itulah menyebabkan kadang-kadang presiden tidak bisa bergerak. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Nah, kenapa rating Pak Jokowi tidak pernah menurun begitu ya? Benar. Ini udah mudah, banyak sekali kita bisa melihat kenapa gitu ya. Seperti yang kita ketahui, semasa Pak Jokowi memimpin negeri ini, coba kita lihat stabilitas politik sangat baik.
Kemudian pembangunan infrastruktur yang sangat masif dan sangat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat luas di seluruh Indonesia. Coba kita lihat dulu berapa harga bensin di Papua. Sekarang di seluruh Indonesia harga bahan bakar itu sama. Sama, ya. Coba kita lihat perbatasan di Kalimantan. Coba kita lihat di perbatasan Timur-Timur. Semua terbangun dengan baik. Yeah. Lebih-lebih ekonomi yang begitu stabil. Saat ini kita merasakan sampai orang asing pun terheran-heran. Ekonomi Indonesia kok bisa stabil seperti ini. Sebelum ini, setahun yang lalu, banyak yang membahas bahwa Indonesia akan terjadi resesi. Yeah. Karena dunia luar sudah lebih dulu resesi dengan adanya perang Ukraina dengan Rusia. Yeah. Nyatanya sampai hari ini kita tidak terjadi resesi, masih ada pertumbuhan 5% lebih. Iya, benar. Justru waktu COVID pun masih ada pertumbuhan walaupun kecil. Ekonomi sama sekali tidak bergerak. Tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi di antara masyarakat. Tetapi masih bisa hidup, masih tumbuh walaupun sangat kecil sekali. Yeah. Itulah menyebabkan rating Pak Jokowi tidak akan turun-turun selama Pak Jokowi konsisten untuk membangun negeri ini dengan masif. Nah, kemudian rencana program kerja yang dia telah dituangkan oleh Bapak Jokowi. Bapak Jokowi ingin membuat pemerintah Indonesia, membuat bangsa Indonesia menjadi negara maju di tahun 2038 dan bahkan di tahun 2045, tahun emas 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia ingin menjadi negara maju keempat atau kelima di dunia. Okay. Betapa program ini sangat menguntungkan masyarakat. Nah, kalau ada kekurangan-kekurangan, misalnya masalah hilirisasi dan lain-lain, coba kita remukan bersama. Bagaimana untuk mengantisipasi, untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan yang telah ada. Sehingga tidak saling menyerang tapi tidak ada solusi. Itu yang harus kita pikirkan, kita harus usulkan dengan pemerintah yang kita cintai ini. Oke, Mr. Puisi tadi juga sudah mengatakan bahwa ada satu program kerja yaitu menjadikan Indonesia itu negara maju di tahun 2038 atau 2045 seperti itu. Nah, pertanyaan Mr. Puisi, lalu program pemerintah apa saja yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk menuju negara maju ini? Wah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kalau kita bilang pemerintahan Jokowi itu jelek, gak maju dan gak wibawa, itu gak mungkin. Udah kenyataannya kita udah menikmati kemajuan bangsa Indonesia sampai saat ini. Kita lihat betapa penghargaan dunia terhadap Pak Jokowi, terhadap pemerintah Indonesia. Kita lihat waktu G20, seluruh negara sangat memuji-muji bangsa Indonesia, sangat memuji-muji Pak Jokowi itu sendiri. Kemudian bisa kita lihat bahwa kepemimpinan Pak Jokowi itu sangat kuat. Walaupun beliau itu kurus, tapi pemikiran dan kepemimpinannya boleh dikatakan sangat kuat. Yeah. Coba kita lihat, berani dan kuat. Coba kita lihat waktu perang Ukraina dengan Rusia, Pak Jokowi naik kereta ke sana, dari Rusia ke Ukraina, bola-bola. Coba pada saat itu banyak bom di sana sini sana. Kepemimpinannya sangat kuat dan sangat konsisten, berani membela kebenaran. Ketika kita digugat mengenai hilirisasi nikel oleh Eropa, digugat di WTO, dengan berani pemerintah Indonesia melawan. Kenapa? Karena nikel itu adalah milik kita sendiri. Kita mau olah, kita mau ekspor setelah diolah. Kita tidak mau mengekspor bahan mentah seperti dulu. Kenapa harus kita digugat? Nah, inilah yang luar biasa. Yang telah dilakukan
oleh Bapak Jokowi. Ciri-ciri lain kenapa kita akan bisa menjadi negara yang maju nantinya. Selama pemerintahan Pak Jokowi lah mampu mengambil alih saham mayoritas di Freeport. Berarti keuntungan Freeport itu yang dulunya sangat kecil dimiliki oleh bangsa Indonesia, sekarang sudah mayoritas kita miliki. Berarti semua net profit keuntungan dari Freeport itu masuk ke pemerintah Indonesia sendiri. Yeah. Dengan kita mayoritas di Freeport, kita juga akan menikmati smelter yang dibuat oleh Freeport itu sendiri di Gresik. Nah, inilah hasil-hasil yang akan didapatkan oleh pemerintah Indonesia, hilirisasi nikel, tembaga, emas, yang akan menyumbangkan ekspor di kemudian hari yang sangat besar. Ini salah satu program hilirisasi yang dimulai oleh bangsa Indonesia. Karena apa? Kenapa sampai berani 2038, 2045 akan menjadi negara maju? Kita lihat sumber mineral, khususnya nikel ini, Indonesia memiliki cadangan mineral yang terbesar kedua di dunia setelah Cina. Yeah. Nah, kalau kita eksplorasi ini dengan sistem hilirisasi, maka added value daripada mineral yang tadinya kita ekspor bahan baku sangat sungguh luar biasa. Tetapi perlu kita ingatkan pemerintah yang sangat kita cintai ini. Janganlah memberikan konsesi kepada orang asing. Biarkanlah konsesi yang sudah dimiliki orang asing saat ini mungkin di Sulawesi ataupun di Halmahera. Tetapi untuk berikutnya, berikanlah konsesi untuk hilirisasi nikel di Indonesia ini untuk kumpulan pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia dengan cara konsorsium. Kenapa harus konsorsium? Karena pembuatan smelter itu sangat mahal. Yeah. Kemudian buat konsorsium lagi di BUMN sendiri, sehingga BUMN sendirilah yang merupakan aset negara ini yang akan menguasai sumber alam dan energi yang kita miliki, bukan dikuasai oleh asing. Dan kita bisa mengontrol bagaimana sistem pembuatan nikel setengah jadi sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, kalau orang asing, apalagi dengan otonomi daerah seperti ini, yang sangat berkuasa adalah bupati. Iya. Pemerintah pusat kadang-kadang tidak bisa memonitor secara pasti. Hilirisasi ini di Halmahera misalnya sudah mencemari laut dan sungai di sana. Betapa sedihnya masyarakat. Walaupun kita menjadi negara maju, masyarakat miskin, masyarakat yang bekerja sebagai seorang petani perikanan yang tiap hari ke laut, ke sungai, di mana sungainya tercemar dengan limbah-limbah nikel, sehingga semua sungai kotor. Yang paling sangat berbahaya nantinya manusia itu sendiri akan makan ikan yang mengandung pencemaran nikel itu sendiri. Nah, itulah makna daripada podcast hari ini, ingin memberikan informasi yang sangat mendalam, sangat menguntungkan. Jangan seperti pengamat politik hanya nyinyir, menyalahkan pemerintah, hilirisasi, jual nikel. Janganlah, berikanlah solusi. Nah, coba kita lihat sebelum Bapak Jokowi, siapa yang punya program hilirisasi nikel? Teman saya punya tambang nikel, mati karena sudah tidak boleh mengekspor barang mentah. Di lain pihak dia tidak mempunyai uang untuk membuat smelter. Untuk itulah mari kita konsorsium bersama-sama untuk mendirikan perusahaan swasta maupun perusahaan
BUMN khusus untuk hilirisasi bahan tambang yang kita miliki. Itu loh. Oke. Dengan demikian, percayalah, kalau ini dilakukan dengan serius, Indonesia akan menjadi negara maju seperti yang dicita-citakan oleh pemerintah saat ini. Belum lagi teknologi terbarukan yang ada di mana-mana di seluruh Indonesia, di Danau Toba, di Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Itulah makna daripada program pemerintah ini yang memungkinkan untuk menjadi negara maju di kemudian hari. Oke, wah luar biasa ya Mr. Puisi pembahasan kita kali ini mengenai tentang kenapa rating Bapak Jokowi tetap tinggi padahal masyarakat banyak yang resah, dan sudah diberikan jawaban oleh Mr. Puisi, bahkan banyak juga memberikan sebuah masukan-masukan ya Mr. Puisi yang mungkin bisa dilakukan ke depannya seperti itu. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya hari ini, dan buat teman-teman di rumah seperti biasa selalu dukung channel Mr. Puisi dengan cara like, comment, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali, bye bye, tepuk tangan.